kita yang saya amati saat ini adalah memadukan antara modern agriculture sama sustainable agriculture, di mana ini apa ya, ada natural output sama lebih healthier output, tapi hasilnya bisa diprediksi. Nah, salah satu caranya adalah kultivasi atau pengolahan pertanian yang bisa dipredictable, tapi dengan hasil yang natural dan lebih sehat, yaitu salah satunya adalah microgreen. Teman-teman di sini, sebelumnya perkenalkan, saya Agil akan membersamai teman-teman dalam acara seminar pada siang hari ini. Teman-teman di sini tentunya adalah teman-teman yang sudah sangat hebat sekali ingin mengikuti webinar ini, di mana banyak sekali manfaatnya ya Kak Chandra di sini. Banyak sekali hadiah-hadiah atau manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan dari acara ini kayak gitu. Apalagi pembicara pada siang hari ini adalah pembicara-pembicara yang sangat hebat sekali. Salah satunya adalah dari Kak Iqbal Kusnandarsya. Saya bacakan dulu sisinya ya teman-teman. Di sini ada Kak Iqbal Kusnandarsya. Beliau adalah seorang yang bekerja di PT East West Indonesia dari tahun 2016 hingga sekarang. Beliau juga merupakan lulusan dari IPB University pada tahun 2006 sampai dengan 2011. Beliau juga pernah bekerja di Agricultural Advisor pada tahun 2014 dan 2000 sampai 2016. Langsung saja mungkin ya Kak, kita persilakan kepada Kak Iqbal. Kepada Kak Iqbal, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya Kak, terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Iqbal. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman biologi UNY yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada acara webinar kali ini. Kemudian juga saya ucapkan kepada Ibu Yunita sebagai pembina Himabio UNY. Kemudian terima kasih juga kepada Himabio UNY pastinya, terus teman-teman panitia Happy Porus, dan juga salam kenal kepada Mas Andi Hasten, dan selamat pagi dan terima kasih juga pada peserta yang telah hadir pada acara kali ini pada webinar tentang microgreens. Perkenalkan, saya Iqbal. Saya bekerja di PT Iswesi Indonesia di bagian business development tentang urban farming. Jadi saya udah tadi mungkin udah disebutkan oleh Mbak Agil sama Mbak Chandra juga sebelumnya. Jadi kalau saya tuh kerja di mengenai urban farming, di mana turunannya itu urban farming itu ada tentang microgreens. Jadi kita juga sedang menuju develop produk ke sana. Kemudian kita langsung aja ke materi. Mungkin saya akan izin sharing screen tentang urban farming dengan microgreens. Jadi untuk saat ini, apalagi waktu pandemi, tren tentang urban farming ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ditandai juga dengan adanya teknik-teknik terbaru dalam kultivasi bercocok tanam, salah satunya tentang microgreens. Kemudian ini akan saya sampaikan tentang sedikit sejarah tentang PT Iswesi di Indonesia. Jadi PT Iswesi di Indonesia itu sudah berdiri di Indonesia selama hampir 31 tahun, mungkin tahun ini ya, 31 tahun. Kemudian juga kita mempunyai petugas khusus untuk urban farming, kemudian juga petugas lapangan di seluruh Indonesia. Tentunya melakukan riset untuk menemukan benih unggul, kemudian bermitra dengan 17.000 petani produksi dan 70.000 tenaga kerja polinator. Kemudian juga benih Ewindo itu udah digunakan kurang lebih dari 7 juta petani sayuran di Indonesia, dan benih urban farming Ewindo juga mudah didapatkan. Kemudian juga kita memproduksi untuk saat ini lebih dari 150 varietas, tentunya berkualitas tinggi dan berinovasi, dan selalu berinovasi. Dan kemudian juga kita menggunakan teknologi molecular marker untuk mempercepat penemuan benih unggul.
Dan kita juga fokus memproduksi benih di dalam negeri dan untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk saat ini untuk kawasan perkotaan. Background-nya tentang urban farming, khususnya di Indonesia, mengapa kita tertarik sih mau menggeluti itu menyasar pasar dari urban farming. Ini dari data BPS tahun 2020 itu konsumsi buah dan sayuran di Indonesia atau serat itu hanya sebesar sekitar 200 gram. Sedangkan dari WHO menganjurkan itu lebih dari 400 gram untuk per hari. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa PT ISS di Indonesia sangat positif dan sangat serius untuk menggeluti pasar urban farming, apalagi tentang microgreens. Jadi kalau microgreens sih lahirnya baru tahun 2020 akhir, jadi kita fokus dan saat ini masih develop terus untuk produk-produk yang lainnya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini konsumsi sayuran orang Indonesia untuk grafiknya. Jadi malahan yang lebih banyak itu pas tahun 2019, tapi 2020 juga angkanya nggak terlalu jauh. Jadi tren ini terus meningkat untuk saat ini karena kebutuhan dari suplemen alami untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga untuk kebutuhan serat pastinya itu juga yang dibutuhkan orang-orang Indonesia, terutama di perkotaan. Nah, konsumsi buah dan sayur per kapita sehari di wilayah perkotaan itu ternyata lebih rendah daripada pedesaan, yaitu masing-masing 200 gram di daerah perkotaan. Jadi masih sedikit nih konsumsinya daripada di pedesaan. Ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup, kemudian juga akses terhadap sayuran, kemudian juga kemudahan untuk mendapatkan sumber dari sayuran tersebut. Untuk pertanian perkotaan saat ini, yang saya amati saat ini adalah memadukan antara modern agriculture sama sustainable agriculture, di mana ini ada natural output sama lebih healthier output, tapi hasilnya bisa diprediksi. Nah, salah satu caranya adalah kultivasi atau pengolahan pertanian yang bisa dipredictable, tapi dengan hasil yang natural dan lebih sehat, yaitu salah satunya adalah microgreens. Jadi kalau menurut Carousel et al. 2016 itu menyebutkan bahwa kalau microgreens itu katanya cepat panen, kemudian nilai gizinya juga sangat tinggi, jadi bisa meningkatkan nilai gizi dalam diet manusia, potensi besar untuk mengadaptasi produksi sayuran dalam skala kecil, kemudian juga pemilihan varietas sayuran yang memiliki warna menarik, tekstur unik, atau rasa yang berbeda. Itu salah satu kenapa harus microgreens sih, gitu kan, yang urban farming yang sustainable dan modern. Kemudian juga untuk saat ini sekitar dari 80 sampai 100 varietas yang sudah dicoba. Terus microgreens, sprout sama baby greens apa sih? Kalau sprout mungkin teman-teman udah sering konsumsi ya, apalagi yang makanan tradisional itu pasti sangat dekat dengan cambah gitu. Nah, biasanya umur panennya itu sekitar 1 sampai 7 hari. Kemudian kalau baby greens biasanya ada di salad atau di lalapan, biasanya umur panennya ada 20 sampai 30 hari. Sedangkan microgreens itu biasanya umurnya tergantung pada varietas tanaman yang kita tanam. Untuk microgreens itu panjang hari untuk sampai panen 7 sampai 21 hari. Kemudian ini varietas tanaman microgreens dengan kandungan mineral dan fitonutrien. Jadi beberapa sumber mengatakan bahwa microgreens lada itu ternyata 4 kali kandungan kandungan Ca, kalsium, Mg, Fe, besi, Mn, Jn, Se, dan itu
mengandung 4 kali lebih tinggi dan lebih rendah kandungan NO3-nya nitrat pada sayuran dewasa. Ini juga yang nitrat ini yang menyebabkan rasa agak pahit tuh biasa kalau di selada. Kemudian juga microgreens bayam, biasanya alpha-kerotinnya lebih tinggi, beta-karotin, piolaksantin, lutein, dan neoxanthin. Ini biasanya hasil-hasil metabolit sekunder ya, yang biasa terdapat di sayuran. Kalau kubis atau ini dari brassica itu mengandung polifenol kompleks, kemudian juga timun, biasanya mengandung Fe, tembaga, fosfor, dan kalsium. Kemudian tentang produksi microgreens. Nah, di Sulawesi Indonesia sendiri, jadi kita ada beberapa trial nih untuk menghasilkan microgreens yang baik itu seperti apa sih, gitu kan? Ada 2 ya. Mungkin ini ada media, kemudian benih, wadah, kemudian cahaya. Jadi kalau media harus steril, pH-nya 5,5 sampai 6,5. Kemudian mampu menyimpan air, aerasi atau lebih poros. Kemudian juga kalau seed atau benih, ada treatment kebersihannya, kemudian non-chemical treatment, kemudian juga ada germinasi tesnya. Kemudian wadah yang digunakan biasanya 5-10 cm, jadi bisa mengakomodir atau memudahkan ketika microgreens ini akan dipanen. Dengan cahaya pastinya nanti akan dibicarakan selanjutnya di materi selanjutnya tentang spektrum cahaya untuk proses fotosintesis. Kemudian media microgreens yang bisa digunakan, kalau dari pengalaman kita ada beberapa yang bisa dicoba menggunakan kokopit. Ini kokopit banyak banget di Indonesia, jadi bisa digunakan secara alami. Kemudian juga kita ada yang pakai peat moss. Peat moss itu hasil dari lumut misalnya di bumi belahan utara. Kita juga itu jadi sangat sustain. Biasanya pertumbuhannya juga sangat cepat. Nah, biasanya digunakan untuk sebagai media tanam. Kemudian rock wool, mungkin ini untuk penggerak hidroponik. Lebih mengenal ini ya, rock wool dari digunakan untuk media tanam microgreens juga bisa digunakan. Itu biostrate. Nah, biasanya ada beberapa petani menggunakan biostrate sebagai dari media tanam dari microgreens itu sendiri, atau yang hidroponik juga biasanya menggunakan ini. Kemudian kain flanel, mungkin teman-teman hafal tentang kain flanel, kemudian juga geotekstil. Ini juga geotekstil juga ini digunakan untuk proses produksi, untuk pengetesan di kantor kami ya, untuk proses pengetesan atau quality assurance menggunakan geotekstil. Kemudian varietas tanaman microgreens. Untuk saat ini ada beberapa famili yang biasa digunakan untuk produksi microgreens. Jadi kalau ini Brassicae, ini kol-kolan yang keluarganya kol-kolan, sawi-sawian gitu kan. Ada kol, bunga kol, cauliflower, pakcoy, sawi, watercress atau watercress itu selada air, terus arugula, radish itu biasa digunakan untuk microgreens. Secara riset, keluarga dari Brassicae ini yang kol-kolan ini sama sawi-sawian emang paling pertama ditemukan untuk menjadi punya potensi untuk microgreens. Jadi ini sebagai pelopor dari famili sawi-sawian ini untuk dijadikan microgreens. Kemudian juga ada Asteraceae, itu biasa selada, kemudian bunga matahari. Kalau lokal Sintrong, mungkin itu juga potensi ya, bisa dibahas nanti. Terus ada juga Lamiaceae, itu biasa basil, oregano, mint. Apiaceae itu biasanya teman-teman dari wortel, seledri, ketumbar, dill. Terus Amarylliaceae ini bawang-bawangan, itu juga punya potensi untuk menjadi microgreens. Jadi teman-teman herbs nih, rempah-rempah biasanya bisa digunakan juga tanamannya untuk microgreens. Amarantheaceae itu biasanya amaran atau bayam,
beet, misalnya terus spinach. Maksudnya spinach ini lebih apa ya, kalau beda sih. Jadi kalau bayamnya di kita itu sebenarnya amaranth, tapi kalau spinach itu lebih ke ada yang terkenal bayam Jepang katanya, bilangnya gitu. Jadi kalau di Western food biasanya nyebutnya spinach, tapi kalau masuk ke Indonesia bayam, padahal itu bayamnya beda tuh gitu. Kemudian ada quinoa juga. Kemudian satu ini menarik juga, jadi kita juga ada produk yang dari microgreen dari timun. Jadi keluarga dari family dari Cucurbitaceae itu juga bisa digunakan untuk microgreen seperti timun, melon, labu. Kemudian poaceae ini yang rumput-rumputan, ini sereal, padi, gandum, jagung juga bisa digunakan, barley. Kemudian fabaceae ini yang kacang-kacangan. Ini juga cukup trennya cukup bagus nih untuk yang kacang-kacangan, bisa chickpeas, kacang polong, lentil, kemudian juga legum kacang-kacangan lokal juga bisa digunakan untuk microgreens. Kemudian ya convolvulaceae itu teman-temannya kangkung lah, pomea kayak gitu lah. Itu. Kemudian kalau dari capanah merah, tanaman yang bisa digunakan untuk microgreens apa aja sih gitu. Nah, untuk dari capanah merah ada nih beberapa varietasnya, saya telah kurasi juga. Pertama adalah kangkung. Kita punya kangkung Bangkok, kemudian kangkung Serimpi, itu bisa digunakan juga untuk microgreens. Kemudian pakcoy Rauli, bayam merah Mira, bayam hijau Maestro, kemudian cai sim, Sinta, cai sim Tosakan, ini yang tadi sawi-sawian, selada Grand Rapids, kemudian kubis, kubis sehati, kemudian wortel kuroda, sama seledri amigo. Nah, ini yang pernah kita coba dan ada emang banyak konsumen yang mencoba menggunakan dari jenis varietas yang dipunyai cap panah merah. Kemudian kita juga punya kits. Jadi untuk microgreen kit, untuk saat ini kita baru develop ada 5. Jadi microgreen bayam merah, bayam hijau, kangkung, sama sawi dan timun. Kemudian cara bertanam microgreens mungkin nanti juga dari Mas Andi mungkin akan lebih lengkap lagi ya. Kalau ini secara sederhana, karena ini mungkin bukan untuk usaha tapi untuk konsumsi sendiri sih. Biasa isi media ini kita pakai medianya pakai kokopit, terus ada juga yang pakai peat moss. Disemai benihnya dari kemasan yang urban farming seed, jadi bisa digunakan juga untuk microgreens. Jadi luasannya katanya untuk benih yang lebih besar itu satu seed itu perkiraan 1 meter persegi gitu, 1 sentimeter persegi. Kemudian kalau benih kecil itu perkiraannya 4 seed sentimeter persegi. Ini sangat gampang sebenarnya. Kemudian tipsnya ada dibiarkan di kondisi gelap selama 1-2 malam. Tapi cek kelembabannya juga. Nanti ada 3 udah fase sprout, pemanjangan batang, kemudian bahkan keluar bakal daun sejati. Nah, ini hari yang ke-6, batang memanjang kokoh. Kemudian juga hari ke-8-10 ada beberapa tanaman ya kayak kangkung itu udah bisa dipanen. Ini microgreen bayam sawi biasanya hari 10-12 udah panen, dan ini panen dengan menggunting batang, jadi jangan mencabut akarnya, nanti medianya akan termakan. Kemudian aspek lingkungan apa sih yang harus diperhatikan? Pertama sih secara umum kalau tanaman atau bertani ya, ada suhu, air, oksigen, sama cahaya. Kalau microgreen ini sebenarnya bisa dikondisikan gitu. Jadi kita menciptakan iklim mikro di mana kita bisa memaksimalkan pertumbuhan dari microgreens. Pertama itu suhunya 10-38 derajat Celcius. Untuk suhu tropis tuh kisaran itu, tapi idealnya mungkin 30 juga udah cukup sebenarnya, atau cukup hangat ya. Kemudian cahaya, ini juga pengaruhnya pada membantu fotosintesis, kemudian juga membantu pada proses fototropisme. Ini kalau teman-teman biologi biasanya udah tahu nih istilah-istilah kayak gini. Kemudian kelembaban, ini juga berguna pada pemecahan dormansi pada benih.
Kemudian budidaya tanaman, maksudnya kultivasi. Jadi yang harus diperhatikan mulai dari penggunaan benih yang bagus, kemudian juga penggunaan media tanam, proses semai dan pemeliharaan, hingga proteksi hama penyakit tanaman dan panen. Jadi ini aspek lingkungan yang patut dicermati ketika kita akan bercocok tanam microgreens. Kemudian tipsnya untuk beberapa jenis tanaman memerlukan proses pre-soaked atau direndam dulu untuk mempersiapkan proses germinasi, terutama untuk benih yang ukuran besar. Misalkan yang legum-legum tadinya yang kacang-kacangan, itu juga tipsnya bisa direndam dulu, atau benih yang besar-besar tuh, atau yang apa, poase, itu bisa direndam dulu juga yang dari rumput-rumputan. Kemudian juga medianya tadi sekali pakai aja, karena untuk menghindari kontaminasi penyakit. Kemudian ini produk kita yang sayur super mini. Kita punya keunggulannya, pertama itu sterilize media. Jadi medianya udah steril. Kita pakai di sini pakai yang pit moss, udah terstandarisasi. Kemudian non coated seed. Jadi ini dipastikan organik. Jadi kita nggak pakai yang coating. Jadi aman untuk dimakan. Kemudian clean seed. Jadi kita ada proses untuk membersihkan benih. Kalau tadi yang kemasan biasa dari cap panah merah itu saya sarankan untuk dicuci dulu, karena mungkin ya bersih sih, tapi kalau dimakan mungkin takut ada sesuatu yang apa ya, bahan-bahan yang tidak bisa dimakan. Menurut saya sih harus dicuci dulu baru kita akan semai. Tapi kalau kalau teman-teman beli sayur super mini dari microgreens dari cap panah merah, benihnya udah dipastikan dibersihkan. Kemudian kita juga ada mesinnya untuk clean seed tanpa merusak si benihnya itu sendiri. Jadi di mana sih kalau bisa dapetin iklan dulu? Jadi ada kita namanya panahmerah.store, bisa diakses di e-commerce kesayangan teman-teman, itu bisa didapatkan juga di situ. Untuk saat ini baru 5 varietas. Kemudian kalau microgreens ini kan sangat erat dengan nanam di dalam indoor nih untuk saat ini ya, walaupun kita ada juga menggunakan greenhouse, tapi ini pengaruhnya juga terhadap panjang cahaya terhadap pertumbuhan dari microgreens. Nah, efektifnya mungkin teman-teman sudah tahu juga, efektifnya menggunakan cahaya merah dan biru, karena itu juga bisa mengaktifasi enzim di tanaman untuk lebih maksimal. Kemudian hasilnya adalah untuk mengacu juga untuk tadi metabolit sekundernya itu keluar tentang antosianin atau bukan, maksudnya senyawa-senyawa yang emang bermanfaat untuk kita konsumsi. Jadi kalau ada perpaduan nih red sama blue, tapi biasanya menggunakan biru dulu tuh untuk microgreens untuk fase vegetatif. Kemudian kalau di indoor farming apa sih? Ada microgreens juga pastinya, tapi ada yang perlu diperhatikan dari harga jual, bukan terus nilai investasi, ketersediaan lahan, konsumsi listrik, atau sumber grow lamp. Ini kalau misalkan pengen di indoor ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau di outdoor, di greenhouse itu juga bisa memproduksi microgreens. Ini kita juga bisa nanam di kemasan bekas atau wadah-wadah bekas di dalam ruangan. Jadi ini juga bisa digunakan untuk bercocok microgreen. Yang penting kena cahaya, tapi tidak cahaya matahari langsung. Kemudian juga medianya tadi itu terjaga, dan ini juga kelembabannya juga harus dicek selalu. Ini mitra kami ada di Mbak Eva ini di Bandung. Mereka juga produksi microgreen indoor, jadi penggunaan artificial light juga. Kemudian juga ini ada display di Kemcik. Ya sebagai contoh aja sih untuk sayuran, tapi microgreens juga bisa digunakan di sini. Mungkin nanti ada kemunculan ide untuk memproduksi sayuran jadi microgreens. Lanjut, ini produk microgreens, jadi bisa jadikan topping, atau tadi benar kata Bu Yunta bisa dari dressing salad,
jadi pelengkap makanan, tapi dengan sumber gizi yang banyak gitu untuk pelengkap dari asupan kita. Nah, untuk saat ini produk jadi yang bisa ditemukan di pasaran saat ini itu biasanya kita impor dari Australia nih. Ini saya dapatin di supermarket dekat kantor di Jakarta. Saya kebetulan di tempatan di Jakarta. Jadi ini, aduh sayang banget nih gitu kan, potensinya besar, tapi ternyata yang menguasai pasar ternyata dari impor dari luar gitu. Sebenarnya jadi teman-teman kalau mau punya ide usaha nih bikin kemasan seperti ini terus menggunakan material maksudnya sumber daya dari Indonesia ini bisa dimanfaatkan celah untuk mengisi pasar ini. Konsumsinya kalau ada sih kita juga yang suka beli benih ke Israel Seed gitu ke saya sendiri, itu dia menggunakan untuk di hotel sama di restoran, jadi emang untuk pelengkap dressing. Dan ini harganya satu kotak ini tuh bisa 30 atau 40 gitu, 40.000. Jadi cukup menggiurkan kan untuk potensi bisnis. Kemudian juga kalau saya sih menyarankan sedikit saran sih untuk potensi tanaman indigenous atau tanaman asli Indonesia itu juga bisa digunakan untuk microgreens. Jadi saya pernah nyoba itu yang karena saya orang Sunda jadi suka makan lalapan, terus benihnya juga banyak. Jadi kayak poh-pohan, kemudian juga sintrong. Nah, itu rasanya kan menarik. Jadi ada rasa tadi kan salah satu ciri khas dari microgreens itu kayak itu ada punya rasa yang unik, ada teksturnya juga, kemudian juga gizinya banyak gitu. Pelengkapnya pelengkap untuk pelengkap makanan. Nah, saya sebagai orang Sunda saya nyoba tuh kayak sintrong gitu, terus poh-pohan, jadi diambil benihnya dulu di microgreens, ternyata itu juga punya fragrance atau rasa yang menarik. Jadi itu bisa jadi masukan juga ya untuk teman-teman di biologi, mungkin ada potensi bisnis dari tanaman-tanaman indigenous yang ada di sekitar kita untuk digunakan sebagai microgreens. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita punya tagline di Urban Farming Window itu nggak nanam nggak asik. Jadi teman-teman di sini peserta webinar kali ini mungkin bisa nyoba ya untuk nanam microgreens, tentunya pakai produk cap tanah merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Wah, banget ya, jam sangat 10. menarik ya Kak ya. Sangat menarik banget materi dari Kak Iqbal ini kayak gitu. Bahkan ada tagline yaitu nggak nanam nggak asik kayak gitu. Nggak nanam nggak asik. Jadi kalau Terima nanam kasih. kita pasti akan dapat hasilnya ya Kak ya kayak Ya. gitu. Gitu. Jadi terima kasih buat Kak Iqbal atas materi yang sangat menarik pada pagi hari ini ya Kak kayak gitu. Untuk Kak Iqbal kita buka termin Boleh? pertama untuk Ya, pertanyaan silakan. ya Kak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kita buka untuk 2 penanya dulu ya. Dari teman-teman mungkin yang akan bertanya silakan raise hand. Atau bisa mengetik di room chat ya. Silakan yang ingin bertanya dari teman-teman. Oke. Kita tunggu sebentar ya, karena belum ada yang raise hand. Atau di chat mungkin ya, Mbak Agil. Ada nggak yang nanya? Mungkin ada yang nanya. Kita cek dulu ya Kak ya, sebentar. Oke. Oke. Ada satu pertanyaan ini Kak, dari Kak Salva Hasna Mahmuda. Kayak gitu ya Kak. Langsung saya bacakan ya Kak untuk pertanyaan yang ditujukan untuk Kak Iqbal, yaitu berdasarkan media microgreens ada 5. Nah, dari kelima media itu, yang mana nih Kak yang paling optimal yang digunakan? Untuk digunakan berdasarkan pengalaman kami ya di Institusi Indonesia, kita yang optimal itu kalau secara yang organik, maksudnya dari yang natural itu pakai kokopit sama tadi yang saya sebutkan pakai peat moss. Hanya kokopit ini mungkin harus ditreatment dulu karena dia mengandung tanin yang tinggi tuh. Biasanya harus dicuci dulu, dijemur.
itu biasanya menghilangkan tanin baru kita akan pakai. Karena kalau tanin itu bisa memperhambat dari penyerapan dari nutrisi yang dibutuhkan untuk microgreens. Kemudian untuk peat moss, karena kita pakai peat moss-nya yang tadi udah udah publikasi ya, walaupun itu natural tapi terukur sama standar. Jadi yang paling bagus ya menggunakan itu karena dia udah nutrisinya juga udah diatur, udah ada standarnya. Ternyata itu yang paling optimal untuk digunakan sebagai media tanam. Tapi tidak menutup kemungkinan tadi potensi yang lainnya ya kayak kokopit, kemudian sekam bakar. Sekam bakar juga bagus tuh, banyak silikanya, jadi bisa mengikat nutrisi untuk ke tanaman. Atau pakai limbah eceng gondok, kayaknya untuk di teman-teman di Jawa Tengah, Jogja ini ada pengolahan limbah eceng gondok, bisa jadi kerajinan. Nah, biasanya ada serabut-serabut yang bisa digunakan untuk sebagai media microgreens kayak gitu. Mbak Agil masih mute. Oke. Ya. Terima kasih Kak Iqbal. Jadi ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari bentar. Oke, dari Kak Cynthia Walanda. Dari kandungan gizi lebih tinggi yang mana Kak? Microgreens atau tanaman dewasanya? Gitu Kak. Nah, sebenarnya kalau kebutuhan syarat pasti yang dewasa. Itu sangat yang bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Tapi untuk kandungan gizi sebenarnya ada ini ya, di dewasa juga ada kelebihan, di yang microgreen juga ada kelebihan. Menurut dari kita yang R&D, kemudian dari jurnal yang kita baca juga. Jadi kalau untuk kandungan gizi itu yang tadi saya sebut singgung-singgung sedikit mungkinnya tentang metabolit sekunder dari tanaman yang biasanya pas pengaktifasian enzim kayak gitu lebih naik ya, maksudnya lebih banyak bekerja. Nah, itu yang bisa dikonsumsi oleh kita. Sedangkan kalau untuk tanaman dewasa kan dia udah udah ngebagi-bagi lah energinya ya untuk pembentukan buah, pembentukan daun, bunga dan lain-lainnya. Jadi tersebar kemana-mana. Jadi kalau itu ada keuntungan dan untuk tanaman dewasa atau tanaman microgreen itu ada keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Diplomatis sih ya, jadi tetap aja harus konsumsi sayur yang gede juga gitu. Jadi jangan makan microgreen terus. Oke Kak. Oke Kak Iqbal. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, ada dari Napitri nih Kak, dari SMA Negeri 2 Purworejo. Wah, dekat rumah saya nih. Oke, untuk proses perendaman, berapa lama waktu perendaman biji yang optimal untuk mendukung pertumbuhan biji yang akan ditanam? Untuk perendaman, tadi ada ya Kak proses untuk perendaman dulu ya Kak. Gitu. Oke, untuk perendaman, untuk biji yang tadi kan ada yang menggunakan kemasan reguler untuk menanam microgreen, misalkan kalau benihnya dari panang merah ya, dari yang kemasan pabrikan, mungkin 20 sampai 20 menit itu cukup sih, 5 sampai 20 menit untuk dicuci aja seperti itu. Tapi kalau misalkan benihnya besar-besar, punya tebel gitu kan benihnya, itu bisa semalaman direndam juga boleh. Tadi yang legum ya, kacang-kacangan, itu bisa dilakukan semalaman. Oke, seperti itu ya. Kak, siapa tadi? Kak Nafitri, oke. Ya. Sekarang ada lagi Kak, pertanyaan dari Kak Enjang Sekar Rahmadani dari Instiper nih Kak. Kak, saya izin bertanya, media tanam yang digunakan bisa menggunakan kompos dari daun dan sisa sampah dapur atau enggak Kak? Kayak gitu. Contohnya sisa makanan sayur dan buah. Dan sayur dan buah, oke. Saran saya sih menggunakan kompos dari serasah daun bisa digunakan. Yang penting bersih, karena itu belum ada proses fermentasi atau apapun lah. Tapi untuk sampah dapur, saya sih tidak menyarankan, karena sampah dapur sayur dan buah itu
masih harus ada proses fermentasi, kemudian ada mikroba yang apa yang masih masih proses ya, masih processing lah, masih untuk menggunakan kompos sampah dapur. Takutnya nanti ada mikroba jahat atau yang Staphylococcus atau yang bisa yang buat apa buat mencret E. coli atau apa gitu, takutnya ada gitu di kalau di sampah dapur. Jadi saya tidak menyarankan, mendingan kalaupun kompos dari daun boleh dari serasa, tapi yang bersih kemudian udah sterilisasi. Terus bentuk sterilisasinya seperti apa sih Kak gitu? Kalau misalkan dari menggunakan kompos daun, serasa daun atau menggunakan sekam, bisa melalui pemanasan, dijemur atau di apa sih disangrai. Itu ada juga tekniknya sih, tekniknya untuk menyangrai media supaya steril kayak gitu. Tapi kalau sampah dapur saya tidak menyarankan, takutnya nanti kalian mencret. Oke. Ada E. coli-nya ntar. Ya Kak, jadi hati-hati juga ya, kita harus bisa pilih-pilih mana yang bisa dijadikan untuk media tanam microgreen ya Kak ya. Oke, terima kasih untuk Kak Iqbal atas jawaban dari pertanyaan Kak Injang. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Nadia Triasendari dari PPTH kayak gitu. Pelaksanaan budidaya microgreen secara indoor farming membutuhkan pencahayaan buatan, salah satunya menggunakan lampu LED merah atau biru. Kalau menggunakan lampu LED warna putih, apakah bagus untuk pertumbuhan microgreen bunga matahari, Kak? LED mungkin secara lumen mungkin apa ya, cahaya mungkin ya seperti cahaya matahari biasanya. Cuma kan kalau cahaya matahari itu kan apa ya, jenis cahayanya banyak tuh, ada cahaya merah, cahaya biru, violet, ada kuning, ada hijau gitu. Nah, karena ini udah biasa digunakan, yang maksimal untuk pertumbuhan tanaman itu yang ditangkap itu merah dan biru. Jadi mau nggak mau pakai LED-nya emang khusus untuk bercocok tanam. Jadi sekarang di pasaran udah banyak kok produsen LED juga, merek gede juga udah ada yang produk itu. Kemudian juga yang produsen-produsen kecil yang produksi LED juga udah ada gitu, dari emang khusus untuk tanaman, untuk bercocok tanam. Kalau menggunakan LED yang warna putih yang umumnya kita pakai, cahaya iya ada, tapi mungkin tidak akan maksimal menangkap cahaya yang diperlukan untuk proses fotosintesis, kemudian juga yang ditangkap tanaman untuk dia bisa fotosintesis, seperti itu. Oh ya Kak. Baik Kak, untuk Kak Nadia sudah terjawab ya Kak pertanyaannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Mamit Agustini. Bagaimana dengan kandungan gizi dengan media tanam yang ada 5 media itu Kak? Jadi ada 5 media, bagaimana kandungan gizi dari masing-masing media tanam tersebut Kak? Media tanam sebenarnya nggak dikonsumsi ya, Mas Mbak Bamik, jadi saya tidak bisa menjawab kecuali. Atau mungkin ini Kak, mungkin yang dimaksud dengan Kakak tadi adalah manfaat dari masing-masing ya Kak. Mungkin kelebihan dari masing-masing ya gitu mungkin ya Kak ya. Oh, bisa jadi ya, Gitu. nutrisinya itu ya. Tadi saya pernah singgung juga kan kalau yang dari apa kayak sekam, pakai sekam bakar gitu ya. Sekam bakar dia punya silikat, jadi dia bagus juga tuh untuk mengikat nutrisi. Jadi bisa untuk memaksimalkan pertumbuhan dari microgreens. Ada beberapa varietas emang dia butuh aktivasi unsur N untuk aktivasi dia untuk bertumbuh bakal daunnya. Biasanya dari bahan-bahan organik ini kayak tadi saya sebutin peat moss atau kokopit atau sekam itu emang dia ada udah mengandung unsur N di dalamnya. Karena dia kan proses dari alami ya, pelapukan dari batang atau dari daun kayak gitu ada N-nya. Nah, itu juga bisa bisa mengaktifasi lebih maksimal untuk pertumbuhan microgreens. Seperti itu sih. Oke Kak. Oke, terima kasih ya Kak untuk Ya, penjelasannya, sama-sama. untuk jawaban dari Kak Mami. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih Kak. Dari Kak Kristina Renawati dari DDPP TP dari Medan.
Ada 4 pertanyaan nih Kak. Yang pertama, untuk umur berapa microgreen layak panen? Yang kedua, bagaimana nilai gizinya juga? Pertanyaan ketiga, mengapa memakai lampu merah dan biru? Terus pertanyaan yang keempat, jika kita membuat microgreen secara sederhana, sebagai pemula, bagaimana ya triknya Kak? Mungkin Kakak bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu untuk umur berapa microgreen layak panen Kak? Mungkin tadi juga dirangkum di presentasi saya tadi ya. Jadi umur dari 7 sampai 20 hari udah bisa dipanen. Kemudian juga terus nilai gizinya gimana? Nilai gizinya tadi yang saya sebutkan, jadi dia mengandung senyawa-senyawa yang antioksidan, jadi hasil metabolit sekunder dari tanaman. Kemudian juga dia tadi yang saya sebutkan ada Fe, zat besinya, terus seng, mangan yang biasanya kalau udah tanaman besar, udah tumbuh, dia akan kemana-mana nih pengalokasian nutrisinya. Kalau pas makrogin dia akan terkumpul di situ gitu. Kemudian mengapa memakai lampu merah dan biru? Itu tadi Mbak Kristina, panjang cahaya yang tadi saya paparin. Ternyata yang membantu klorofil untuk proses sintesis itu yang telah diteliti adalah cahaya warna merah dan biru. Nah, kalau kita ke ruang keluar lihat cahaya matahari nggak kelihatan merah dan biru itu. Cuma di spektrum cahaya itu warna merah dan biru berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman misalnya gitu. Ini kalau pesertanya anak-anak biologi kayaknya fisiologi tumbuhannya juga pada tahu ya tentang ini. Kemudian juga jika kita membuat microgreen sederhana, triknya itu tadi yang tadi saya sebutkan, benihnya pastinya, terus kemudian medianya yang steril, terus perawatannya juga, jadi kelembabannya harus dijaga, kayak gitu aja. Oke, terima kasih Kak Iqbal atas jawabannya. Ini masih ada 2 pertanyaan dari panitia. Oh, masih ada waktu ya? Oke. Sekarang pertanyaan dari Kak Noviadia, yaitu seberapa berpengaruh cuaca terhadap pertumbuhan microgreen Kak? Dan apa aja microgreen yang membutuhkan perhatian ekstra? Oke, ada yang membutuhkan perhatian ekstra nih Kak. Nah ini tadi juga kalau microgreen ini kan biasanya di indoor ya, di greenhouse walaupun di rumah. Nah, pengaruh cuaca yang kayak nanam di lapangan itu nggak terlalu mengganggu. Walaupun mendung, tapi kan intensitas cahayanya yang dibutuhkan untuk microgreen nggak terlalu banyak. Jadi masih aman-aman aja sih untuk pengaruh cuaca. Kecuali mungkin nanamnya di kondisi yang tidak ada sinar matahari sama sekali, mungkin itu harus diperhatikan dalam pencahayaannya tadi, yang bantuannya dengan LED warna merah biru gitu. Terus apakah ada microgreen yang membutuhkan perhatian ekstra? Menurut saya sih apapun itu cara bercocok tanam ya, mau nanam microgreen, nanam bunga, nanam padi pun itu tetap harus ada perhatian ekstra. Makanya kita mungkin ya ini sharing aja teman-teman, mungkin dari kalau jadi saya karena sering ketemu teman-teman dari petani gitu ya, walaupun petani urban farming atau yang petani konvensional, mereka emang mencurahkan segenap hidupnya untuk memperhatikan atau menyayangi tanaman yang mereka tanam. Jadi tetap harus membutuhkan perhatian. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Oke. Saya sendiri juga pernah mendengar kalau misalnya kita menyayangi tanaman, bahkan tanaman itu akan bisa ngerasain kayak gitu kasih sayang kita, dan dia akan berbuah dengan baik kayak gitu Kak. Betul. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya mungkin ya, karena waktunya sudah selesai untuk pertanyaan kali ini. Dari Kak Safira Rona dari SMA Negeri 1 Depok, apakah ada kesulitan dalam pembuatan microgreen menggunakan tanaman indigenous? Adakah contoh tanaman selain yang telah dipaparkan tadi, Kak? Oke, untuk kesulitannya adalah nyari benihnya, karena kan tidak diproduksi secara massal ya. Kadang saya kalau nemu yang tadi saya sebutin yang sintrong kayak gitu yang orang Sunda suka makan, itu kan jarang-jarang ya, kadang di
di lapangan, di pematang sawah gitu. Jadi ngambil benihnya yang suka terbang-terbang putih-putih itu agak susah tuh. Agak susah. Mungkin di situ ya. Jadi mungkin harus kalau mau ada konsen ke sana mungkin harus dibudidayakan. Kemudian juga apakah tanaman indigenous lainnya? Tadi itu kacang-kacangan kita banyak loh potensi dari kacang-kacangan lokal yang bisa digunakan selain daripada menggunakan pis atau kacang-kacang yang biasanya dari luar, kita bisa menggunakan kacang-kacangan yang lokal. Kayak gitu. Oke, sudah terjawab nggak Kak pertanyaan terakhir tadi Kak Safira ya?